Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 464 sampai 465. Chang Haiping mengerutkan keningnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengirimkan kekuatan ke dahi Gustav. Dengan segera, aliran hangat menyelimuti Gustav dan membuatnya tidak terpuruk seperti di istana Plum Darah. Chang Haiping berkata, "Muridku, setelah urusan penjara hantu ini selesai, kau harus bisa menerobos alam pneumatik." Gustav memandang Chang Haiping dengan rasa syukur dan mengangguk. "Baik, guru." Saat ini, pintu masuk di penjara hantu bercahaya dan langsung hancur lebur. Gelombang energi yang kuat langsung menuju para penatua dan mereka semua memuntahkan darah. Mereka benar-benar tidak menyangka kalau pintu penjara hantu dihancurkan oleh seorang pemuda dengan kekuatannya. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan pemuda ini? Saat ini, semua penatua penjara hantu sangat terkejut. Mereka benar-benar ketakutan. Kekuatan mereka yang begitu banyak ternyata tidak sebanding dengan seorang bocah. Siapa yang akan percaya dengan hal ini? Meskipun anak ini menggunakan sihir terlarang, tetap saja tidak mungkin sehebat ini. Penatua berwibawa itu menatap pintu yang hancur dengan tajam. Jarinya membentuk segel dan seluruh penjara hantu bercahaya. Itu adalah cahaya peringatan. Peringatan ini hanya muncul beberapa kali di penjara hantu. Setiap kali cahaya peringatan ini muncul, itu berarti ada masalah besar di penjara hantu. Penatua berwibawa itu berkata, "Kumpulkan semua penatua dan ahli parah penjara hantu untuk berkumpul di sini. Pastikan untuk menahan anak itu." Suaranya penuh dengan aura dingin dan kemarahan. Pintu penjara hantu dihancurkan. Ini jelas merupakan penghinaan. Ketika nanti tuan mereka muncul, orang pertama yang akan disalahkan adalah dia. Pada saat itu, bagaimana dia akan menjelaskannya? Namun, cahaya peringatan itu membuat banyak orang di penjara hantu menjadi bersemangat. Mereka sudah dikurung di sini selama bertahun-tahun. Peringatan ini jelas berarti ada masalah di penjara hantu. Mereka bersorak dan berteriak. Suara mereka menggema. Mereka berpikir, mungkin saat ini mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jiang Meirong dan Ye Tianzeng saling berpelukan. Mereka tidak berbicara dan hanya menunggu dengan tenang. Jiang Meirong merasa khawatir. Bahkan tanpa alasan, air mata mengalir di sudut matanya saat akhirnya dia berbicara. "Tianzeng, aku memiliki firasat buruk. Perasaan ini terasa semakin kuat. Apakah akan terjadi sesuatu?" Ye Tianzeng tersenyum. Sudut matanya sudah sedikit berkerut dan dia berkata, "Meirong, tenang saja. Bahkan kalaupun langit runtuh, aku yang akan menahannya. Kau ingat saat keluarga Jiang ingin membawamu pergi? Saat itu aku yang berdiri di depanmu." Jiang Meirong memandang Ye Tianzeng dan tersenyum. "Kau benar-benar bodoh saat itu. Kau hanya orang biasa, tapi berani menghadapi ahli tertinggi keluarga Jiang. Tapi hari itu sangat aneh. Para ahli keluarga Jiang tidak bisa melukai kita. Aku selalu bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan batu yang kita berikan kepada Gustav?" Ye Tianzeng menggeleng.
Aku juga tidak tahu. Yang lalu biarlah saja berlalu. Apapun yang terjadi sekarang, aku akan bersamamu. Jiang Meirong mengangguk. Dia memandang ke arah penjara hantu. Perasaannya semakin kuat. Seolah-olah jarak antara dia dan Gustav hanya ribuan meter. Tidak hanya itu, perasaan bahaya juga mulai menyebar. Perasaan ini sangat rumit. Dia bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi nantinya. Beberapa detik kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan kalau suatu saat sesuatu benar-benar terjadi, kali ini dia akan melindungi suaminya. Gustav melihat pintu masuk yang besar dan tersenyum dingin. Meskipun energi Qi di dantiannya hampir habis, dia tetap akan menyerbu ke dalam penjara hantu. Kesempatan ini hanya ada sekali. Dia memikirkan sesuatu, lalu tanpa mempedulikan lukanya, dia melangkah ke depan dan mendekati Wei Ying. Saat ini, tubuh Wei Ying dibalut oleh embun beku. Wajahnya pucat dan sangat kesakitan. Matanya merah, seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan jahat. Ketika melihat kemunculan Gustav, dengan tiba-tiba dia mengulurkan tangannya ke arah Gustav. Gustav terkejut. Dia menggabungkan kedua telapak tangannya untuk menahan serangan di dadanya. Gelombang energi meledak dan terdengar suara gemuruh seperti ombak menerjang tepi pantai. Bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Gustav dan Wei Ying mundur beberapa langkah. Gustav berteriak dengan keras, "Wei Ying, ini aku!" Tetapi Wei Ying telah meninggalkan batu jiwa bumi terlalu lama, sehingga hanya sedikit rasionalitas yang tersisa dan sekarang telah hilang. Wei Ying menyerang Gustav dengan niat membunuh yang dingin, dan energi jahat memenuhi udara saat dia berkata, "Matilah kau!" Melihat bayangan tangan yang datang seperti hujan, Gustav tidak ragu lagi. Dengan menggunakan teknik Phantom Dragon Step, dia melesat keluar dengan cepat, seperti melangkah di atas awan. Dia mengeluarkan batu jiwa bumi dan menekannya ke dada Wei Ying. Batu jiwa bumi segera memancarkan kekuatan penekanan. Rasa dingin di sekitarnya menghilang, dan energi jahat semuanya masuk ke dalam tubuh Wei Ying. Segalanya kembali tenang. Wei Ying menutup matanya. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba membuka matanya yang seperti bintang. Gustav buru-buru berkata, "Wei Ying, cepat pakai kalung ini. Kau perlu batu jiwa bumi untuk menekan energimu." Wei Ying mengangguk. Dia pun segera memakai kalung itu. Gustav menghela nafas lega dan melepaskan tangannya dari dada Wei Ying. Gustav melihat ke arah pintu masuk dan berkata, "Wei Ying, kembalilah ke apartemen dosen. Apapun yang terjadi jangan keluar." Setelah itu dia memerintahkan Xiang Chengdong yang berada di kejauhan. "Xiang Chengdong, lindungi Wei Ying. Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu." Xiang Chengdong yang masih terkejut segera mendekati Wei Ying dan mengangguk, "Tuan Ye, aku pasti akan melindungi Nona Wei." Siapa yang menyangka ketua aliansi obat Tiongkok yang memiliki kekuasaan tertinggi kini harus melindungi seorang gadis? Ini benar-benar seperti menggunakan kapak untuk memotong sayur. Namun, perintah Gustav tidak bisa dia tolak. Adegan naga darah yang menghantam tadi masih terbayang jelas di benaknya. Wei Ying melihat Gustav dan bertanya, "Kau akan masuk ke dalam?" Gustav menjawab, "Iya." Lalu dia melihat ke arah Chang Haiping di kejauhan yang mengangguk kepadanya. Kemudian Gustav melangkah masuk ke pintu masuk. Xiang Chengdong segera membuat gestur mempersilakan. "Nona Wei, mari ikut pergi."
Wei Ying menatap Gustav dalam-dalam. Lalu dia berbalik dan pergi bersama Xiang Chengdong. Mereka berdua menuju apartemen dosen. Di penjara hantu, saat Gustav melangkah masuk, cahaya berpendar dan hawa dingin langsung menyerangnya. Saat kakinya menyentuh tanah, dia langsung merasakan puluhan niat membunuh. Tempat dia berada adalah semacam ruang bawah tanah. Di depannya ada sebuah koridor yang lebar, sekitar 5 hingga 6 meter. Panjangnya tak terlihat ujungnya. Samar-samar dia bisa mendengar suara teriakan dari dalam. Koridor itu tidak memiliki cahaya sedikit pun. Ujungnya gelap gulita dan puluhan niat membunuh itu datang dari kedalaman kegelapan. Saat itu terdengar suara tepuk tangan dan lampu di sekitar tiba-tiba menyala. Gustav terkejut melihat puluhan sosok di koridor. Di depan ada beberapa penatua dengan aura yang sangat kuat. Tekanan yang mereka bawa membuat udara seakan terkendali oleh mereka. Seorang penatua yang berpenampilan seperti orang suci melangkah ke depan. Dia menatap Gustav dengan penuh minat dan berkata, "Anak nakal, apakah kau tidak tahu bahwa memaksa masuk ke penjara hantu itu berarti apa?" Gustav melihat sekeliling. Semua orang di sana tidak sekuat penatua ini. Jelas, penatua ini adalah penguasa sebenarnya dari penjara hantu. Gustav bertanya dengan dingin, "Siapa kau?" Pedang pembunuh naga di tangannya bergetar ringan. Dia tahu bahwa untuk menyelamatkan orang tuanya, dia pasti harus bertarung. Penatua itu terkejut sejenak dan wajahnya langsung menghitam. "Siapa aku? Biar ku beritahu. Aku adalah Zhao Yunseng, kepala dari penjara hantu." "Zhao Yunseng, berani sekali kau merusak pintu masuk penjara hantu dan masuk tanpa izin. Kau tahu apa hukumanmu?" Kemudian dia memberikan perintah dengan suara dingin dan tegas, "Tangkap dia. Kalau perlu, langsung saja habisi dia." Dia benar-benar ingin membunuh. Karena anak muda di depannya ini bisa merusak pintu masuk penjara hantu, maka menurutnya kekuatan anak muda ini pasti tidak lemah. Jadi dia harus sangat berhati-hati. Begitu dia selesai bicara, belasan ahli penjara hantu langsung menyerbu Gustav. Kecepatannya luar biasa. Mereka tahu betapa berbahayanya pemuda di depan ini. Gempa di penjara hantu tadi adalah ulahnya. Jadi setiap serangan mereka adalah serangan mematikan. Tak terhitung berapa banyak niat pedang yang menyerbu Gustav. Meskipun terluka, Gustav tidak menganggap remeh mereka. Dia menggenggam erat pedang naga pembunuh naga. Matanya memancarkan cahaya dingin dan tubuhnya seperti anak panah yang ditembakkan, melesat dengan suara angin yang mendesir. Pedang pembunuh naga mengeluarkan suara berdegung dan udara di sekitarnya seakan robek. Sosok-sosok itu langsung terhenti. Pedang di tangan mereka jatuh ke tanah. Darah dan daging beterbangan. Situasinya sangat kacau. Bagaimana mereka bisa menghalangi Gustav yang sedang marah? Saat ini, Gustav seperti dewa kematian. Auranya yang mematikan mengalir deras, dan pedang di tangannya terus-menerus dibasahi darah. Setiap tebasan pedangnya membuat tubuh orang-orang penjara hantu itu terbelah. Koridor penuh dengan darah. Saat ini, seorang penatua tidak bisa lagi duduk diam. Matanya memerah dan dia langsung menyerbu ke arah Gustav. Dendam karena kehilangan lengan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi satu-satunya putrinya saat ini juga dalam keadaan kritis. Jadi dia harus membunuh Gustav dengan tangannya sendiri untuk mengurangi kebencian di hatinya. Meskipun dia kehilangan satu lengannya, namun Gustav tidak bisa menahannya dengan mudah. Dia juga menyadari tingkat kultivasi Gustav saat Gustav menyerang
Gustav hanya ada di alam pneumatik dan belum mencapai tahap fusion. Apa yang perlu ditakutinya? Tanpa teknik rahasia, bocah ini hanyalah domba yang menunggu disembelih. Penatua bayi menjentikkan jarinya. Lalu muncul riun kuno berwarna merah tua di telapak tangannya. Riun itu berputar membentuk cap tangan dan tanpa ragu langsung mengarah kepada Gustav. Tentu saja Gustav menyadari kemunculan penatua bayi. Dia mendengus dingin. "Aku memang mencarimu. Untunglah sekarang kau datang. Tetaplah di sini selamanya." Segera setelah itu, Gustav melancarkan pukulannya dan menghancurkan cap tangan tersebut. Namun gelombang energi yang kuat membuat Gustav mundur beberapa langkah. Penatua bayi melihat Gustav menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang kau tidak punya teknik rahasia. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawanku." Beberapa penatua penjara hantu awalnya ingin menyerang bersama. Namun, ketika melihat adegan ini mereka berhenti. Zhao Yunseng melirik ke pintu masuk. Tidak ada lagi orang yang masuk. Bahkan aura kuat itu juga menghilang. Apakah tadi itu hanya ilusi? Dia jelas merasakan ada ancaman yang sangat kuat di luar. Zhao Yunseng bertanya kepada beberapa penatua di sebelahnya. Ada yang tahu siapa bocah itu dan apa asal-usulnya? Baru saja dia bicara, seorang penatua berjenggot berdiri. Dialah yang menginterogasi Jiang Meirong dan Ye Tianzeng pada hari itu. Dia berkata, "Lapor penatua Zhao. Orang itu seharusnya adalah putra Jiang Meirong. Dulunya di Agoru, dia adalah seorang sampah sejati. Dia menghilang selama 5 tahun dan baru-baru ini tiba-tiba muncul. Anehnya, kekuatan bela dirinya seolah-olah muncul begitu saja." Zhao Yunseng mengernyitkan alisnya. "Keturunan keluarga Jiang? Kudengar putra Jiang Meirong adalah manusia biasa. Saat itu seseorang dari keluarga Jiang marah dan memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Seorang manusia biasa, meskipun berlatih seni bela diri, tidak mungkin bisa sehebat ini. Apakah selama menghilang 5 tahun, dia masuk ke Gunung Kunlun?" Saat dia masih bingung, penatua bayi memaksa keluar setetes darah esensi dan langsung mengeluarkan riun kehidupan. Kekuatan bela dirinya memang tidak kuat, tetapi teknik mantranya sangat menakutkan. Bahkan di kedalaman Gunung Kunlun, dia berguru pada seorang ahli riun dan kekuatannya meningkat pesat. Selama bertahun-tahun, dia hanya mengeluarkan riun kehidupan untuk menghadapi ahli tingkat atas, dan kali ini adalah kali ketiganya. Yang ironis, kali ini dia menggunakannya untuk melawan seorang ahli alam pneumatik. Seekor semut membuatnya mengeluarkan riun kehidupan untuk membunuh. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Penatua bayi menggeram, matanya memerah, dan dia berteriak dengan keras, "Aku tidak percaya kau bisa bertahan. Kau berani menyentuh putriku? Aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian." Riun bersinar dan hampir seketika langsung berubah menjadi pedang sepanjang 10 meter. Pedang berwarna merah tua itu membawa aura kematian yang dingin. Bayangan pedang berkedip terasa dingin dan menakutkan. Lengan penatua bayi bergetar. Energi pedang menjadi nyata. Hanya terdengar suara gemuruh ringan. Namun pedang sepanjang 10 meter itu terbelah menjadi 2 dan kemudian terbelah lagi menjadi 4. Hanya dalam sekejap, bayangan pedang memenuhi langit. Seperti hujan badai menerjang. Di bawah energi pedang yang menakutkan, seluruh penjara hantu seakan menjadi dingin. Penatua bayi menyeringai di dalam pikirannya. Gustav pasti mati. Tanpa teknik rahasia, Gustav pasti akan terluka. Hasil akhirnya sudah jelas.
jelas. Saat bayangan pedang mengarah ke Gustav, Gustav melangkah maju dan tertawa dingin. Kau berani menggunakan kekuatan Ryun di hadapanku? Hari ini, aku akan menunjukkan padamu kekuatan Ryun yang sesungguhnya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 466 sampai 467. Chang Haiping sudah memberitahu Gustav kalau teknik mantra dan Ryun Penatua Bai hanyalah cabang dari seni Ryun. Bahkan inti dasarnya pun tidak tersentuh. Sampah seperti itu dianggap sebagai harta. Ini sangat lucu. Dahi Gustav memancarkan Ryun kosong berwarna merah, keemasan, dan dengan kilatan dingin, jari Gustav membentuk segel hingga energi jahat menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebuah rune langsung muncul dari telapak tangannya dan menghantam bayangan pedang di langit. Mata Gustav menyipit. Rune yang ditembakkannya seolah berubah menjadi harimau putih dengan raungan keras, seperti harimau turun dari gunung dan tanpa rasa takut. Harimau putih itu ingin menerobos hujan pedang dan merobek musuh di depannya untuk merasakan darahnya. Hujan pedang menghilang seketika. Kekuatan rune itu langsung menghapus semuanya. Rune kehidupan hancur, sementara Penatua Bai langsung menerima dampak baliknya. Dia memuntahkan darah esensi dan terduduk di tanah. Gustav tidak ingin memberi Penatua Bai kesempatan untuk hidup. Tubuh naga darah langsung aktif dan Gustav sudah tiba di depan Penatua Bai. Tanpa ragu, dia mengumpulkan kekuatan di seluruh tubuhnya. 5 jarinya terbuka dan langsung menekan. Suara gemuruh keras pun meledak. Ketika Penatua Bai melihat ini, matanya melebar dan dia hanya bisa berteriak dengan penuh rasa sakit. Namun teriakan itu segera berhenti. Kelima jari Gustav sudah mencengkram kepala Penatua Bai dan kekuatannya meledak. Kelima jarinya menjadi telapak yang menekan kepala Penatua Bai dengan keras. Kepala Penatua Bai langsung hancur dan dia mati seketika. Matanya terbuka lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan sampai saat matinya pun, dia tidak bisa percaya dengan kenyataan ini. Dia benar-benar mati. Dan yang lebih buruk lagi, dia mati di tangan seorang pemuda yang hanya berada di alam pneumatik. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia ingin melawan, tetapi semuanya sudah ditentukan. Seluruh penjara hantu menjadi sunyi, seperti kuburan di tengah malam. Zhao Yunseng, penatua berjenggot, dan beberapa ahli penjara hantu lainnya menatap mayat Penatua Bai sambil menelan ludah. Mereka merasakan suasana kematian menyelimuti sekitar mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, Gustav sudah mengarah ke mereka sambil berteriak, "Jurus telapak tangan pembakar langit!" Sebuah telapak tangan api langsung terbentuk. Dalam sekejap, angin kencang berembus dan suara gemuruh terdengar di udara seperti petir meledak. Energi mengalir dan telapak tangan ini tanpa ampun melibas. Gustav diselimuti dengan api. Meski tingkatannya lebih rendah dari mereka, tetapi teknik bela diri yang dikuasai Gustav adalah seni bela diri terkuat dan peninggalan ahli kuno. Teknik yang dimiliki Gustav cukup untuk menghancurkan lawan dengan tingkat yang lebih tinggi. Gustav tidak berniat melepaskan siapapun yang ada di sini. Orang tuanya dipenjara di sini. Siapa yang tahu berapa banyak penderitaan yang sudah mereka alami? Benar atau salah, para penatua penjara hantu yang angkuh ini harus mati. Gustav diselimuti api. Aura kuatnya membuat semua orang ketakutan. Zhao Yunseng
melihat bayangan api di matanya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berteriak, "Teknik bela diri ini pasti lebih dari tingkat surga. Semuanya, cepat mundur!" Setelah berkata begitu, Zhao Yunseng tidak peduli pada siapapun lagi dan langsung bergerak mundur. Teknik bela diri ini bahkan dia pun akan kesulitan menahannya. Selain penatua berjenggot yang lainnya langsung dihancurkan oleh jurus telapak tangan pembakar langit. Seperti api yang membakar bumi, beberapa penatua hancur oleh telapak tangan api itu. Tubuh mereka terbelah. Gustav terengah-engah di samping. Saat ini dantiannya hampir tidak memiliki energi sejati. Energi yang dia habiskan terlalu banyak. Dia mengeluarkan sebotol pil dan meminumnya, lalu menatap dingin ke arah Zhao Yunseng dan bertanya, "Di mana Jiang Meirong dan Ye Tianzeng?" Zhao Yunseng melirik mayat-mayat di sekitarnya dan teman-temannya yang sekarat di tanah, lalu berkata dengan suara dingin, "Aku sarankan kepadamu untuk menyerah. Kalau Tuan kami datang, nasibmu akan sangat tragis. Kewibawaan penjara hantu tidak boleh diinjak-injak." Gustav mendengus dingin, lalu dia berkata kepada Chang Haiping dari makam reinkarnasi, "Guru, beri aku 1 jimat roh iblis." Chang Haiping terkejut. "Muridku, meskipun jimat roh iblis bisa membuatmu lebih kuat dalam waktu singkat, tetapi setelah itu tubuhmu akan menanggung rasa sakit yang luar biasa." Dengan mata yang penuh ketegasan, Gustav berkata, "Berikan saja padaku." Dia sudah memahami sebagian besar dari jalan jimat roh di dalam pikirannya. Dia tahu efek dari banyak jimat roh, tetapi sayangnya dia baru saja memasuki jalan ini, sehingga tidak mungkin baginya untuk membuat jimat itu. Dia hanya bisa bergantung pada bantuan Chang Haiping. Selama waktu ini, energi yang dia habiskan terlalu banyak, jadi dia tidak punya pilihan lain. Asalkan dia bisa menyelamatkan orang tuanya, itu lebih penting dari segalanya. Chang Haiping menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu mengeluarkan sebuah jimat dari ujung jarinya dan langsung menempelkannya di laut kesadaran Gustav. Kekuatan jimat roh iblis tiba-tiba menyebar. Mata Gustav bersinar dan aura membunuh yang dingin mulai menyebar. Zhao Yunseng merasakan sesuatu yang aneh. Dia memberi isyarat kepada penatua berjanggut di sampingnya. "Ada yang aneh dari anak ini. Bantu aku menahannya. Selama aku bisa membawa Ye Tianzeng dan Jiang Meirong ke sini untuk mengancam anak ini, kita bisa menghentikannya." Penatua berjanggut mengangguk. Lalu dia memegang sebuah tombak di tangannya dan langsung menyerang Gustav. Dia berseru dengan keras, "Anak muda, aku tidak keberatan memberitahumu. Aku adalah orang yang menginterogasi orang tuamu. Mereka sudah aku siksa berkali-kali." Sementara itu, Zhao Yunseng berlari ke dalam penjara dengan kecepatan tinggi. Ketika Gustav mendengar kata-kata penatua berjenggot itu, dia benar-benar marah. Dalam suara tajam dari udara yang terbelah, Gustav tampak seperti bayangan yang bergerak cepat. Seekor naga darah keluar dari tubuhnya. Naga darah lahir karena kemarahan dan berkumpul karena niat membunuh. Emosi ekstrim Gustav adalah tekanan makanan terbaik bagi naga darah. Penatua berjanggut melihat kemunculan naga darah. Matanya mengecil, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengayunkan tombaknya. Ketika hampir mengenai Gustav, arahnya berubah dan menyapu ke samping. Cahaya hijau bersinar dan ujung tombak menyebar. Dalam kegelapan, cahaya hijau itu tampak sangat aneh. Lorong penjara hantu dipenuhi dengan angin kencang. Bisa dilihat betapa kuatnya serangan tombak ini. Pedang pembunuh naga di tangan Gustav tidak gentar dan langsung mengayunkan serangan mematikan. Serangan mematikan membawa cahaya yang sangat terang, seperti komet melintasi langit malam dan bertabrakan dengan tombak. Dalam sekejap, suara benturan yang jernih terdengar. Suara tajam itu langsung merobek keheningan malam. Angin dingin yang berhembus seolah datang dari neraka.
Tombak penatua berjanggut itu pun langsung patah menjadi serpihan. Kekuatan getaran yang kuat bahkan membuat telapak tangannya berdarah. Dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Belum sempat dia bereaksi, seekor naga darah sudah datang untuk melahapnya. Suara naga bergema. Naga darah sudah tiba dan Gustav juga mengikuti. Penatua berjenggot itu ketakutan dengan kekuatan Gustav. Dia bahkan bergumam di dalam hatinya, "Anak ini benar-benar monster." Kekuatan seperti ini sudah cukup untuk menempatkan Gustav di antara 5 besar ahli bela diri terkuat di Tiongkok. Dalam keadaan hidup dan mati, penatua berjenggot melepaskan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Dia mengeluarkan setetes darah esensial dan langsung membakarnya. Pada saat yang sama, darah esensial berubah menjadi pedang panjang, seperti naga terbang ke langit dan menembus penjara hantu. Pedang panjang itu merobek kegelapan dan menerangi dunia. Angin dingin membekukan dunia dan membekukan ruang waktu. Dalam sekejap, penjara hantu menjadi sunyi seperti kematian. Ini adalah serangan pamungkas yang menghancurkan segalanya. Dan juga serangan terkuatnya. Di bawah kekuatan mengerikan ini, Gustav merasakan sesak nafas. Kekuatan ini sangat kuat, bahkan pedang pembunuh naganya juga terlempar dan tertancap di dinding. Chang Haiping berkata, "Muridku, orang itu membakar darah esensialnya. Dia sudah bersiap untuk mati bersamamu." Mendengar kata-kata ini, hati Gustav tiba-tiba tenggelam. Gustav langsung menyerang penatua berjanggut itu. Menghadapi cahaya dingin yang menyapu seperti naga, darahnya seolah-olah mendidih. Dia juga mengeluarkan setetes darah esensial dan meninju darah esensial tersebut. Tidak mungkin dia hanya duduk diam menunggu kematian. Tinju Gustav langsung meledakkan energi sejati di sekitarnya. Seolah-olah tinju yang dilemparkan Gustav saat ini adalah petir yang bisa membelah dunia. Dua kekuatan itu bertabrakan. Suara tajam itu memekakkan telinga. Banyak percikan api meletus dalam kegelapan dan terlihat cemerlang seperti kembang api. Seluruh penjara hantu bergetar hebat dan hampir meledak. Gelombang energi bergulung dan dimanapun gelombang energi melintas, bebatuan beterbangan seperti badai. Penatua berjenggot yang awalnya tersenyum melihat itu, tiba-tiba matanya melebar dan dia berseru, Kau bukan orang biasa. Kau adalah..." Namun kata-katanya belum selesai, tetapi tinju Gustav sudah menembus tubuhnya. Sebuah lubang besar berlumuran darah langsung terbentuk. Penatua berjenggot itu langsung terlempar. Dia membentur dinding dengan keras dan darah berceceran di mana-mana. Pukulan Gustav ini seperti gunung yang kuat dan mengandung kekuatan 1000 pasukan. Terasa dingin, menyesakkan dan membunuh. Percikan api yang meletus seolah menggambarkan kembang api terakhir dalam hidup. Chang Haiping terkejut. Apakah serangan ini diajarkan oleh ahli pembunuhan? Gustav terengah-engah lalu mengangguk. Dia pernah menyebutkan beberapa hal. "Saat itu, aku tidak mengerti. Tapi, tadi sepertinya aku mendapatkan pencerahan dan langsung menggunakannya." Ekspresi Chang Haiping agak lain. Akhirnya dia mengerti kenapa orang itu ingin keluar lebih awal. Orang itu seharusnya menjadi yang ke-12 untuk keluar, tetapi dia memaksa membongkar segel untuk keluar. Orang itu melihat lebih jauh dari siapapun. Dia memiliki 3000 jalan dan jalan pembunuhannya adalah yang paling berguna bagi pemilik makam reinkarnasi. Gustav tidak tinggal lebih lama. Dia menggunakan teknik Changlong dan bergerak cepat menuju kegelapan. Sementara itu, di bagian terdalam penjara hantu, Jiang Meirong dan Ye Tianzeng berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Mereka semakin gelisah. Semua penjaga di sekitar mereka telah ditarik.
Apakah sesuatu benar-benar terjadi di penjara hantu? Jiang Meirong berkata, Tianzeng, aku merasa setelah hari ini, penjara hantu akan benar-benar. Dia belum selesai berbicara ketika sebuah bayangan datang dengan cepat. Itu adalah Zhao Yunseng. Kening kedua pasangan itu mengernyit. Zhao Yunseng memiliki posisi tertinggi di penjara hantu, tetapi saat ini wajahnya penuh dengan kecemasan dan bahkan kemarahan. Tampaknya masalah di penjara hantu lebih serius dari yang dibayangkan. Zhao Yunseng sampai di pintu penjara tempat mereka ditahan dan tanpa mempedulikan apapun, dia langsung menendang pintu dengan keras. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 468 sampai 469. Energi kuat menyapu dan pintu besar langsung hancur terbuka. Raut wajah Ye Tianzeng berubah. Dia langsung melindungi Jiang Meirong di depannya. Suaranya yang dingin terdengar. Kepala penjara, apa yang kau? Belum selesai dia bicara, 5 jari Zhao Yunseng sudah mencengkram leher Ye Tianzeng. Amarah di dalam hatinya membuatnya ingin membunuh pria di depannya. Namun ketika dia memikirkan bahwa kalau pria ini mati, dia tidak akan memiliki cara untuk mengancam Gustav, dia pun mendengus dingin dan langsung melempar Ye Tianzeng. Ye Tianzeng terlempar keras ke dinding penjara. Ye Tianzeng yang tidak memiliki kekuatan bela diri langsung memuntahkan darah dan tubuhnya penuh dengan rasa sakit. Jiang Meirong buru-buru membantu Ye Tianzeng bangun. Matanya yang penuh dengan niat membunuh menatap tajam Zhao Yunseng. Zhao Yunseng, apa yang sebenarnya kau inginkan? Mengganggu orang biasa? Apakah ini adalah cara kerja penjara hantu? Kami berdua hidup biasa-biasa saja di sini. Apa yang membuatmu marah? Urat di leher Zhao Yunseng mencuat. Kau masih berani bicara soal membuat marah? Anak kesayanganmu sudah membunuh puluhan orang di penjara hantu dan menghancurkan pintu masuk penjara hantu. Apakah itu belum cukup untuk membuatku marah? Kata-kata itu diucapkan oleh Zhao Yunseng dengan raungan. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dengan pembuluh darah yang menyala merah, dia terlihat sangat mengerikan. Ye Tianzeng dan Jiang Meirong terpaku. Mata mereka membelalak dan kejutan di dalam hati mereka seperti gelombang besar yang menghantam dada mereka. Dari kata-kata Zhao Yunseng barusan, mereka mendapatkan 2 informasi. Pertama, Gustav tidak mati. Dia benar-benar masih hidup. Kedua, ternyata Gustav memiliki kemampuan untuk menghancurkan penjara hantu, bahkan membuat penjara hantu begitu menderita. Gustav membunuh puluhan orang di penjara hantu. Apakah itu benar-benar Gustav anak mereka? Mata Jiang Meirong memerah dan tubuhnya bergetar. Sebagai seorang ibu, dia memahami semua yang dilakukan Gustav. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Gustav melakukannya, tetapi dia merasa semua penderitaannya sebelumnya sepadan. Dulu semua orang mengatakan dia melahirkan anak yang tidak berguna, yang membuatnya menjadi bahan tertawaan di keluarga Jiang. Dia pun diusir dari keluarga Jiang, dan dia melepaskan semua identitas serta kehidupan indahnya. Dia sampai harus berlutut memohon kepada ayahnya agar memberi anaknya kesempatan untuk hidup. Dari seorang putri keluarga terkemuka menjadi orang yang hina, dia sudah tidak peduli lagi. Dia hanya berharap anaknya bisa hidup dengan aman. Ketika semua orang mengatakan anaknya tidak berguna, dia dengan tegas berdebat dengan mereka.
Dia dengan keras mengatakan kepada semua orang bahwa anaknya kelak pasti akan menjadi orang yang luar biasa, tidak kalah dari siapapun. Dan sekarang Gustav jelas telah membuktikannya. Setidaknya dia memiliki kekuatan untuk menghadapi semuanya. Harapan orang tua adalah agar anak mereka menjadi orang sukses. Dan saat ini Gustav adalah seorang naga besar. Namun pada saat yang sama, Jiang Meirong merasa sangat sedih. Dia lahir di keluarga terkemuka. Dia tahu betapa sulitnya berlatih, dan dia tahu bahwa Gustav tertinggal bertahun-tahun dari orang lain. Tanpa sumber daya, tanpa teknik bela diri, dan tanpa dukungan keluarga, Gustav mencapai tahap ini. Gustav pasti sudah menanggung rasa sakit yang tidak terhitung banyaknya. Jiang Meirong sangat terharu, bibirnya bergetar. Ye Tianzeng juga merasakan hal yang sama. Meskipun organ dalamnya terasa sangat sakit, namun ketika dia mengetahui anaknya bisa mengguncang penjara hantu, dia merasa sangat bahagia dan sangat bangga. Bagaimana mungkin anak yang dilahirkan oleh Ye Tianzeng dan Jiang Meirong memiliki akar biasa? Gustav adalah kebanggaan keluarga Ye. Adapun mengenai keluarga Jiang, mereka tidak peduli. Zhao Yunsheng melihat kegembiraan mereka dan mendengus dingin. Sepertinya kalian sangat senang ya? Aku akan memberitahu kalian. Kalian sekeluarga tidak akan hidup melewati hari ini. Seorang senior sebentar lagi akan datang ke penjara hantu. Anak kalian pasti akan dibunuh olehnya. Ye Tianzeng dan Jiang Meirong tertegun. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka akan segera berkumpul kembali dengan anak mereka. Mereka tidak ingin terpisah oleh kematian. Melihat wajah mereka yang pucat, Zhao Yunsheng berpikir tentang sesuatu dan tertawa dingin. Aku hampir lupa sesuatu. Untuk mengancam anak itu, salah satu dari kalian sudah cukup. Kalau begitu, aku akan membunuh salah satu dari kalian dulu. Detik berikutnya, energi kuat Zhao Yunsheng mengalir dan satu tamparan diarahkan ke Jiang Meirong. Tamparan ini memiliki kilatan cahaya merah. Kalau tamparan ini mengenai tubuh, pasti akan mematikan. Wajah Jiang Meirong menjadi pucat. Dia belum bertemu Gustav. Dia tidak ingin mati. Ketika Ye Tianzeng melihat ini, dia buru-buru mendorong Jiang Meirong ke samping dan tanpa ragu-ragu melindungi di depan. Matanya penuh dengan ketegasan saat dia berkata, "Meirong, aku akan melindungimu." Wajah cantik Jiang Meirong penuh dengan ketakutan. Melihat tamparan Zhao Yunsheng hampir mengenai Ye Tianzeng, sebuah raungan marah terdengar. "Siapa yang berani menyentuh ayahku?" Suara itu menggema seperti guntur yang menggelegar. Gustav datang. Kecepatannya sangat cepat, matanya merah, dingin, dan penuh dengan niat membunuh. Seperti binatang buas yang kelaparan selama 3 hari, matanya yang merah membuat orang gemetar. Dia tidak lagi ragu. Pedang pembunuh naga yang ada di tangannya langsung ditembakkan. Pedang pembunuh naga yang berlumuran darah itu menembus udara dan seberkas cahaya melintas dengan niat membunuh yang dingin, langsung menusuk lengan Zhao Yunsheng. Resistensi yang kuat langsung memotong lengan Zhao Yunsheng. Raut wajah Zhao Yunsheng menjadi sangat pucat. Dia sama sekali tidak menyangka kalau kecepatan Gustav begitu cepat. Dia mengulurkan 5 jarinya dan baru saja ingin meraih Ye Tianzeng. Namun bayangan Gustav yang seperti hantu langsung menghalangi di depan Ye Tianzeng. Sebuah tinju penuh dengan amarah menghantam keluar dan energi darah meluap dari lengan Zhao Yunsheng. Tinju Deiyun. Itu adalah salah satu teknik tinju terkuat Zhao Yunsheng. Dengan satu pukulan itu, bukan hanya para ahli tingkat alam pneumatik yang tidak bisa menahan, bahkan beberapa ahli tingkat alam kopling pun tidak bisa menahannya.
Setiap pukulan menghantam seperti bintang yang menekan. Pada saat ini, angin tinju bertabrakan dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, seluruh penjara hantu dipenuhi dengan batu-batu yang berterbangan dan tanah yang bergetar. Agar orang tuanya tidak terluka, Gustav meminta Chang Haiping untuk melindungi mereka dengan hati-hati. Dua bayangan saling bersilangan dalam cahaya redup. Setiap kali kedua bayangan itu bersilangan, selalu disertai dengan suara gemuruh yang meledak. Di balik setiap suara gemuruh, tersembunyi aura kematian. Pada saat ini, keduanya telah bertarung dengan gila-gilaan. Siapapun yang membuat kesalahan atau siapapun yang kalah, yang menunggu mereka hanyalah kematian. Dalam sekejap, mereka sudah bertarung puluhan kali. Semakin lama Zhao Yunseng bertarung, semakin terkejut dia dan darah di dalam tubuhnya pun melonjak. Organ dalamnya terguncang. Dia sama sekali tidak menyangka ini adalah kekuatan yang diledakkan oleh seorang anak di tingkat alam pneumatik. Ini benar-benar gila dan tidak masuk akal. Saat ini, suara dingin Gustav terdengar. "Kau sangat terkejut? Kau pasti tidak tahu kalau aku Gustav Ye menempuh jalan pembunuhan. Amarah dan darah hanya akan membuatku semakin kuat. Kau melukai orang tuaku, aku akan membuatmu hancur sepenuhnya." Gustav mengeluarkan satu pukulan lagi. Naga darah terus menghantam dada Zhao Yunseng. Keduanya pun langsung terpisah. Zhao Yunseng terengah-engah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Pakaiannya hancur semua. Ini sangat memalukan. Belum sempat dia pulih, dewa pembunuh itu sudah menyerang lagi. Bayangan tinju langsung memenuhi langit. Seluruh aura Gustav tiba-tiba menjadi sangat mendominasi. Zhao Yunseng menyadari ada yang tidak beres. Dia baru saja ingin mengambil pedang panjang. Namun, bayangan tinju Gustav sudah menghantam dan pedang panjangnya hancur. Tubuhnya terlempar dan lengannya berubah menjadi kabut darah dan menghantam dinding. Dinding penjara hantu yang sangat keras langsung hancur. Zhao Yunseng benar-benar tidak menyangka kekuatan Gustav begitu menakutkan. Dari mana sebenarnya bocah ini belajar ilmu seperti ini? Darah mengucur dari sudut mulutnya. Belum pernah dia sebegitu dipermalukan seperti ini. Dia ingin bangkit, tetapi dia menemukan kalau itu sama sekali tidak mungkin. Sebagian besar tulangnya sudah patah. Dia hanya bisa menatap pemuda yang tidak jauh darinya dengan mata penuh kemarahan. Pemuda ini benar-benar muncul dari ketiadaan. Sebelum hari ini, dia tidak pernah mendengar apapun tentang pria ini. Dalam dunia seni bela diri Tiongkok, tidak ada legenda tentang bocah ini. Setidaknya dalam dunia seni bela diri di ibu kota, bocah ini tidak pernah ada. Namun saat ini dia datang dengan kekuatan penuh. Bagi penjara hantu, dia adalah mimpi buruk. Pria seperti ini, hanya orang itu yang bisa menghentikannya. Namun orang itu sampai sekarang masih belum muncul. Apakah mungkin dirinya juga akan mati di tangan bocah ini? Gustav menggerakkan tubuhnya. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh Zhao Yunseng. Saat ini baginya Zhao Yunseng hanyalah nyawa tak berharga. Terlalu mudah kalau dia ingin membunuhnya. Gustav berbalik. Tubuhnya bergetar. Matanya melihat ke arah orang tuanya yang hanya beberapa meter darinya. 5 tahun. 5 tahun penuh. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Ye Tianzeng dan Jiang Meirong berbicara dengan penuh emosi. Gustav. Mereka tidak pernah berpikir putra mereka akan berdiri di depan mereka. Benar-benar berdiri di depan mereka. Mereka tidak pernah berpikir ada kemungkinan untuk keluarga mereka berkumpul kembali. Mereka tidak pernah berpikir
Tubuh yang tampak lemah itu mampu menahan semua tekanan ini dan kembali dengan penuh kemenangan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan Gustav berlutut. Kedua lututnya benar-benar menyentuh tanah. Kepala Gustav menyentuh tanah dan dia berkata, "Ayah, Ibu, aku adalah anak yang tidak berbakti. Aku datang terlambat dan membuat ayah dan ibu menderita di penjara hantu." Suaranya begitu tegas. Jiang Meirong dan Ye Tianzeng segera melangkah maju untuk membantu Gustav bangun. Ye Tianzeng berkata, "Anak bodoh, apa yang kau katakan? Meskipun kami menderita seberat apapun, tapi selama kami bisa melihatmu tetap hidup, semua penderitaan itu tidak ada artinya." Mereka bertiga saling berpelukan dan mata mereka bersinar dengan air mata. Gustav jarang menangis, bahkan saat pertama kali memasuki Gunung Kunlun dan mengalami berbagai penderitaan dan kesulitan, dia tidak pernah menangis. Semuanya ditahannya dengan gigih. Menurutnya, pria hanya boleh berkeringat, tidak boleh menangis. Itu adalah prinsipnya. Namun saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Gustav pun berkata, "Ayah, Ibu, aku akan membawa kalian pergi sekarang." Mata Gustav menunjukkan keteguhan. Jimat roh yang diberikan Chang Haiping kepadanya akan segera kehilangan efeknya. Begitu efeknya hilang, akan ada rasa sakit yang luar biasa. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bertarung. Untuk berjaga-jaga, Gustav mengeluarkan selembar kertas jimat kuno. Pada kertas jimat itu terukir beberapa baris tulisan. Benda ini adalah diberikan oleh lelaki tua itu saat dia meninggalkan Gunung Kunlun untuk melindungi nyawanya. Kertas jimatnya hanya ada satu lembar. Setelah memasuki jalan jimat roh, dia menemukan kertas jimat yang diberikan oleh lelaki tua itu mengandung kekuatan yang sangat besar, cukup untuk menahan satu serangan dari seorang ahli puncak. Gustav berkata, "Ayah, Ibu, aku memiliki satu harta karun. Setidaknya ini bisa menahan atau melukai seorang ahli. Hanya perlu meneteskan darah untuk mengaktifkannya. Siapa yang ingin menyimpannya? Ini bisa digunakan untuk melindungi diri dalam situasi darurat." Ye Tianzeng baru saja ingin berbicara, tetapi Jiang Meirong langsung mengambil kertas jimat itu. "Aku lebih mengerti ini daripada ayahmu. Biarkan aku yang menyimpannya." Ye Tianzeng mengangkat bahu dengan tidak berdaya dan tertawa. "Gustav, segala sesuatu di rumah diatur oleh ibumu, jadi berikan saja padanya." Gustav mengangguk dan segera berkata, "Tidak ada banyak waktu lagi. Mari kita tinggalkan tempat ini." Ye Tianzeng dan Jiang Meirong berkata, "Baiklah." Saat mereka bertiga bersiap-siap untuk pergi, tiba-tiba getaran kuat menghantam. Seluruh senjata yang terjatuh di penjara hantu langsung hancur. Beberapa ahli yang lebih lemah bahkan langsung berubah menjadi kabut darah. Raut wajah Gustav berubah. Jarinya membentuk segel dan sebuah penghalang ditembakkan untuk melindungi mereka bertiga. Alisnya berkerut dan perasaan tidak nyaman menjalar di hatinya. Energi ini sangat menakutkan. Ada apa ini? Suara Chang Haiping terdengar di telinga Gustav. "Muridku, ada seseorang yang datang. Orang itu sangat berbahaya dan dia bukan dari dunia seni bela diri ibu kota." Di tangan Gustav muncul pedang pembunuh naga. Niat membunuhnya langsung menyebar. Pada saat ini Zhao Yunseng yang mulutnya berdarah mulai tertawa menyeramkan. "Sudah kubilang, kalian bertiga akan mati. Gustav, kau menghancurkan penjara hantu. Kau tidak tahu siapa yang telah kau sentuh kepentingannya. Meskipun aku mengendalikan semua orang di penjara hantu, tetapi kau pasti tidak tahu kalau di balik penjara hantu masih ada seseorang yang berdiri.
Orang itu bahkan membuat semua ahli bela diri di Tiongkok ketakutan. Baginya, membunuhmu itu seperti menginjak semut. Kau pasti tidak akan pernah berpikir kalau di dalam penjara hantu ada begitu banyak ahli dengan identitas terhormat. Kekuatan di belakang mereka sangat menakutkan. Tapi kekuatan itu tidak berani datang untuk menentang penjara hantu seperti yang kau lakukan. Kesalahan terbesar dalam hidupmu adalah menghancurkan pintu masuk penjara hantu. Mendengar suara menyakitkan Zhao Yunseng, Gustav mendengus dingin. Kau terlalu banyak bicara. Matilah kau. Pedang pembunuh naga di tangan Gustav melesat keluar. Tetapi belum sempat pedang itu menyentuh Zhao Yunseng, sebuah suara seperti lonceng kuno terdengar. Semut kecil, kau tidak berhak menyentuh orangku. Saat suara itu terdengar, pedang pembunuh naga di tangan Gustav langsung berubah arah. Suara keras terdengar dan gelombang energi kuat bergulung, lalu memaksa pedang pembunuh naga menghantam dinding. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari kegelapan. Lelaki tua itu berwajah muda dengan rambut putih. Dia memegang tongkat dengan ukiran naga. Kedua lengannya melambai pelan, membawa angin sejuk yang membuat orang merasa segar. Mata lelaki tua itu sangat kecil. Dari jauh tampak seperti tertutup. Di lehernya ada tato. Tato itu berupa pintu merah besar, dan di atas pintu terukir huruf Sanskerta kuno. Lelaki tua itu sangat misterius. Ketika Zhao Yunseng melihat ini, kegembiraan yang luar biasa terlihat di wajahnya, dan dia buru-buru berkata, "Tuan, orang inilah yang menghancurkan senjata ajaibmu. Penjara hantu sudah rusak. Usaha kita sebelumnya sia-sia. Energi spiritual di dalamnya juga mulai merembes keluar. Banyak saudara di penjara hantu dibunuh olehnya. Tuan, tolong balaskan dendam kami kepadanya." Lelaki tua itu melihat sekilas pada Zhao Yunseng. Matanya sedikit menyipit, tidak ada ekspresi yang terlihat. Kemudian, tatapannya beralih ke Gustav. Matanya menunjukkan rasa superioritas yang merendahkan semua makhluk hidup. Suaranya yang sangat dingin terdengar. "Apakah kau yang menghancurkan senjata ajaibku?" Ada sedikit kebencian di dalam nada suaranya. Gustav tidak berbicara. Darah dan niat membunuh menyelimuti seluruh tubuhnya. Hanya sedikit energi ki yang tersisa di dantiannya. Pertarungan sebelumnya sudah menghabiskan banyak tenaga. Kalau dia harus bertarung dengan lelaki tua misterius ini, hampir tidak mungkin dia bisa menang. Suaranya terdengar kembali. "Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau yang merusak senjataku?" Saat kata-kata itu jatuh, gelombang tekanan kuat menyerang dan tubuh Gustav mundur dengan kuat. Tubuhnya menabrak dinding dan wajahnya berubah menjadi pucat. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.